ini katanya ada yang bocor ya kan. Gue sebagai orang tua nih, kalau anak gue kenapa-napa, ya pasti gue akan tahu lebih dulu gitu loh. Gak mungkin separah ini baru ketahuan. Mata anak kesayangannya merah dan ada lebam di bawah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama kami di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Baru-baru ini ada kasus di Palembang yang membuat heboh warganet. Seorang siswa SD pulang sekolah dalam kondisi yang memprihatinkan dan membuat orang tua melapor ke pihak yang berwenang. Netizen pun ramai menyoroti dugaan keterlibatan pihak sekolah. Namun ini juga belum terbukti ya. Apakah pihak sekolah itu terlibat ataukah tidak? Tentunya kita tidak boleh langsung menuduh keterlibatan pihak sekolah. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, daripada penasaran, kita akan langsung saja ke videonya. Sengaja ke sini biar ada klarifikasi. Jangan sampai ku tengok di sosial media macam-macam versi. Ini yang itu, ini yang ini macam-macam. Biar karena banyak yang minta tolong ke bapak turun langsung, nak tahu persis kronologi sebenarnya. Tiba-tiba lah sedang belajar, datang ibu si Batiani tadi kan, sama Pak Siano. Nah bu, kenapa matanya merah kalau tapi tidak itu kan? Iya bu, kami dari puskes katanya. Apa kata orang puskes? Ini katanya disuruh ke rumah sakit katanya. Tidak diomongi penyakitnya apa katanya. Tidak katanya. Dari rumah sakit katanya. Oh iya. Kata ini katanya ada yang bocor ya katanya. Oh siapa Pak Tia yang bocor? Ya anaknya kan diam orangnya Pak, tertutup kayak itu kan, gak ada nonton live itu. Jadi aku tanya anak-anak kan semua anak-anak, nak siapa nak yang ini bocor Katia? Tidak ada bu, tapi yang bocor-bocor kata anak kan. Maka kami tenang kan Pak, karena di sekolah tidak ada kejadian apa-apa kan. Nah aku kan tahu bu, yang sebenarnya itu kan aman-aman, tidak ada apa-apa istilahnya. Sampai balik, sampai selesai belajar saya nilai ya sudah, anak-anak siap kan, MBG juga sudah selesai kan. Jadi ya biasa seperti biasa akan pulang satu persatu, salaman sudah Pak, santai. Terus tidak berapa lama itu ibunya itu bawa anak itu yang tadi yang seperti itu, katanya ibu ada yang bocor anak aku ya katanya. Bu tadi itu kan memang matanya merah tapi sedikit ya, kok jadi cak itu tidak hati bu, demi Allah aman kan sampai balik itu ya. Atau yang ada nangis aku ribut di kelas enggak. Kami yakinkan bahwa guru kami insya Allah tidak ada yang melakukan tindak kekerasan. Nah, jadi seperti itu ya keterangan dari pihak sekolahnya bahwa si anak tersebut yang bernama Patiah datang ke sekolah itu sudah dalam kondisi matanya merah, cuman merahnya baru sedikit. Nah, coba nih kita akan lihat bagaimana komentar dari para netizen dulu ya, silahkan. Gerak-gerik yang pakai masker mencurigakan. Wah, ada yang pakai masker siapa nih? Waduh, ini yang menurut pandangan netizen saja ya, mencurigakannya yang nggak tahu mencurigakan seperti apa begitu ya. Kita baca lagi komentar yang selanjutnya, gerak-geriknya mencurigakan yang pakai masker. Waduh, kenapa ini para netizen lebih menyoroti yang pakai masker gitu ya? Apa karena di ruangan itu hanya satu orang yang pakai masker atau bagaimana ini ya? Aduh, kita lanjutkan saja ke videonya ya. Kasus Patia yang anak SD pulang mata merah kemarin ya. Setelah dia pulang kan matanya merah, lalu ibunya menanyakan kepada guru. Lalu kasusnya sekarang sudah meluas ya. Meluas dan juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab langsung dalam sesaat. Karena ini membutuhkan waktu penyelidikan. Apakah benar karena sekarang dia ini sudah dikunjungi oleh Bapak Ratu Dewa kami ya, Bapak Wali Kota. Yang sekolah tersebut sudah dikunjungi, guru sudah memberikan klarifikasi atau komentarnya dengan Bapak Wali Kota, dan juga dari pihak ibunya sudah kunjungi rumah yang Patia ini sudah didatangi ya oleh Bapak Wali Kota juga. Lalu sekarang sudah diberikan solusi, sudah berobat, sudah dibawa ke rumah sakit daerah Bari ya, ke rumah sakit daerah, jadi diobati dulu untuk sementara. Semoga anak ini cepat sembuh, semoga matanya nanti bisa putih kembali ya, jangan merah yang seperti warna lampu merah tadi ya. Nah semoga dia cepat sembuh. Dan juga klarifikasi ini belum ada titik temunya, antara yang satu masih ada videonya bahwa orang tua itu memang menyebutkan anaknya ini bilang ada yang gocoh kalau bahasa Palembang itu pakai tangan ya, di kepala pakai tangan kayak gitu ya.
kayak tinju kayak gitu, kalau bahasa Palembangnya gocoh. Nah tapi katanya dia gocoh itu pakai cincin. Bayangkan kalau anak nggak mungkin pakai cincin kan. Jadi mungkin seorang guru, tapi kita juga tidak tahu, namanya masih dalam penyelidikan. Mungkin ada yang belum berani untuk menyebarluaskan, yang nama gurunya belum selidiki. Apakah anak ini namanya ngigau, namanya anak kecil ya, kita boleh percaya boleh tidak. Nah kita sebagai pendengar, kita sama-sama untuk mengawal, kita mendengarkan kasus ini kan nanti bisa dinaikkan apabila memang terbukti ada yang pihak yang salah. Nah untuk sekarang memang sudah kacau, baik netizen baik deterjen saling serang juga. Ada yang membela pihak seragam, ada yang membela pihak anak. Nah kita yang mana yang belum tahu, kita diberi kesaksian juga namanya anak kecil, mungkin dia apa takut. Anak kecil kan kalau dipelototi aja udah takut, apalagi untuk hal yang lain. Nah untuk selanjutnya ini sudah pihak pemerintah yang mengurusnya. Kita netizen sebagai pendengar, kita mendoakan semoga ada hasil yang terbaik, dan semoga apabila memang ada yang bersalah diberi tindak lanjut yang sesuai ya dengan perilakunya. Nah bila ini suatu kejahatan, apa salahnya saling memaafkan untuk hal yang lebih baik. Pokoknya kita sebagai netizen ini ya, jangan saling hasut, jangan saling kata, jangan juga saling benci, padahal masalah mereka belum clear. Jadi mengenai hal ini belum ada titik temunya karena masih dalam proses penyelidikan. Tentunya para netizen jangan langsung sekarang memberikan tuduhan ke salah satu pihak, baik itu ke pihak sekolah ataupun ke pihak dari keluarga Pathiah ya. Biarkan proses ini ditindaklanjuti oleh mereka-mereka yang berwenang, yang lebih ahli di dalam meneliti. Kalau kita lihat ya bagaimana si Pathiah tersebutkan itu matanya memerah, bisa nanti diperiksa apa penyebabnya begitu ya. Sampai Merauke, waduh, jadi kasus ini, kejadian ini sudah sangat viral sekali ya, bukan hanya ramai di kota Palembangnya tapi udah sampai Merauke. Ya mudah-mudahan kita berharap kasus ini segera selesai ya. Tapi kalau anak kecil kalau ngomong nggak pernah meleset, waduh, jadi kalau anak kecil itu mungkin kalau bicara seadanya barangkali ya seperti itu ya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Pokoknya mah kita nanti tunggu saja hasilnya lah. Coba lihat satu persatu guru yang pakai cincin. Kalau sekarang seperti cincin itu kan bisa dilepas lah kalau cincin mah ya. Nanti kita tunggu saja ya bagaimana hasil dari rumah sakit tentunya ya. Apa penyebabnya tentunya nanti akan diketahui ya, penyebab dari memerahnya mata si Pathiah tersebut ya. Apakah ini karena murni penyakit bawaan atau karena ada unsur-unsur dari luar seperti itu ya. Nanti kita akan lihat saja ya, dan kita akan pantau saja seperti itu ya. Ini menurut gue ya, anak ini matanya sampai semerah itu pasti ada gejala dulu baru hingga sampai demikian. Ya gue sebagai orang tua nih, kalau anak gue kenapa-napa ya pasti gue akan tahu lebih dulu gitu loh. Gak mungkin separah ini baru ketahuan ya. Apalagi menurut gue nih, kalau mata itu pasti sedikit-sedikit dulu, nggak mungkin dia langsung dua-duanya kayak gitu tuh. Menurut gue ya, walaupun gue orang awam bukan kedokteran, itu tuh nggak mungkin gitu loh ya. Ini juga pelajaran ya buat para orang tua ya, tolong diperhatikan anaknya. Kalau misalnya ada gejala-gejala apa ya kan, ini sayang loh ya, kedua mata ya, sayang loh. Kalau amit-amit nih ya sampai terjadi apa namanya masalah penglihatan sama ini anak, itu sangat-sangat disayangkan loh ya, masih sangat kecil banget ini. Jadi intinya kita sebagai orang tua itu harus benar-benar ya mewaspadai apa yang terjadi pada anak kita ya, karena tidak mungkin si anak tersebut ujug-ujug tiba-tiba matanya sangat memerah seperti yang disampaikan oleh ibu guru tersebut ya. Ketika si Pathiah itu datang ke sekolah, memang matanya itu sudah memerah namun tidak terlalu merah, akan tetapi ketika pulang dari sekolah itu matanya sudah sangat memerah seperti itu ya. Dikabarkan lagi berita mengejutkan sekaligus membingungkan yang bisa mencoreng dunia pendidikan. Hari itu tanggal 27 Oktober 2025 yang lalu, Pathiah pulang sekolah dan mengejar ibunya yang menjemput di gerbang SD 150 Sungai Tenang Gandus, Palembang. Tapi alangkah terkejutnya sang ibu ketika dekat melihat kedua mata anak kesayangannya merah dan ada lebam di bawah mata. Sontak saja kasus ini viral seantero jagat maya dan mengundang perdebatan sengit. Netizen terbelah. Sepertinya ini tidak bisa dinilai oleh orang awam biasa. Bahkan pejabat pun masih bingung apa yang terjadi. Butuh dokter spesialis, psikolog, kriminolog, bahkan mungkin butuh anak IndiHome yang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Atau siapapun yang punya pendapat, tolong tulis di komentar. Siapa tahu jadi titik terang dan masukan bagi aparat yang menyelidiki. Si ibu menduga gurulah pelakunya. Sang guru menjawab, bukan saya. Guru bilang terlalu banyak main HP. Si ibu bilang Pathiah jarang main HP.
Si ibu bilang anaknya dipukul guru yang pakai cincin. Pihak guru menjawab yang mengajar Patia tidak ada yang memakai cincin. Orang bilang mungkin karena demam atau batuk. Si ibu menjawab pagi tadi mata anak saya baik-baik saja. Sampai saat ini masih menjadi misteri apa yang terjadi. Patia pun tak mau menyebutkan sebuah nama, seolah bingung dan ketakutan. Kata ibunya, ada guru yang mengancam. Tentu masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan gegabah. Jangan mentang-mentang Ibu Patia hanya seorang asisten rumah tangga, lantas sulit mencari keadilan. Atau jangan sampai seorang guru pendidik bangsa menjadi tersangka gara-gara penyakit pertusis yang ternyata sudah lebih dulu ada. Kita serahkan kepada ahlinya yang mengerti masalah, karena kita khawatir dapat merugikan yang tak bersalah. Setuju banget lah, pokoknya mah untuk urusan yang seperti ini kita harus menyerahkan benar-benar ke ahlinya ya. Lucu ya kalau nanti diserahkannya kepada orang yang melihat alam gaib gitu ya. Kita serahkan saja kepada ahlinya ya. Nanti pihak dari rumah sakit barangkali bisa meneliti, bisa memeriksa penyebab dari merahnya mata si Patia tersebut ya. Apakah merahnya mata si Patia tersebut karena penyakit ya, atau karena ada unsur yang lain? Kasus Patia, siswi SD Negeri 150 Palembang, kini makin membingungkan dan bikin banyak orang bersedih. Awalnya kasus ini viral karena kedua mata Patia lebam sepulang sekolah. Tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, hasil ronsen justru menunjukkan hal yang lebih mengejutkan. Bukan cuma di area mata, tapi tulang rusuk Patia juga terlihat lebam dan bengkak. Hasil ini langsung membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang benar-benar terjadi pada Patia? Sang ibu terus berharap agar kasus ini bisa segera menemukan titik terang, karena sampai sekarang belum ada pihak yang mampu menjelaskan apa yang sebenarnya. Tentunya ya pasti kita akan dibuat bingung ya dengan hal yang seperti ini ya, karena dari pihak si Patia mengatakan ketika berangkat sekolah itu keadaan matanya tidak apa-apa, tapi dari pihak sekolah pun mengatakan bahwa dari mulai datang itu sudah merah, cuman belum terlalu merah gitu ya, dan ketika pulang dari sekolah ternyata matanya sudah sangat memerah. Pokoknya kita mah harus benar-benar menyerahkan ini kepada mereka para ahli-ahlinya lah, terutama dari pihak rumah sakit ya, untuk memeriksa apakah penyakit tersebut penyakit bawaan ataukah ada indikasi yang lain lah, seperti itu. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat untuk semua warga Plus 62 dimanapun berada. Dan tentunya kita sangat berharap ya, mudah-mudahan apa yang terjadi pada si Patia tersebut tidak ada keterlibatan apapun dari pihak sekolah. Dan tentunya kita sangat berharap lagi agar apa yang dialami oleh si Patia ini semoga matanya segera sembuh. Nanti kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.